Alhamdulillah, kita telah melaksanakan sebagaimana petunjuk Nabi SAW kepada seorang bayi yang lahir ditahnik dan juga dipotong rambutnya. Maka izinkan saya memberikan beberapa pesan yang harus dilakukan oleh seorang tua yang mendapatkan momongan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan anak ini adalah sebagai titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia adalah sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu ini adalah ujian. Sehingga ketika Bapak Iwan dan istri ketika mendapatkan ujian ini, yang namanya ujian tentu kita menginginkan untuk menjadi orang yang lulus daripada ujian. Dan karena ini ujiannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cara menggawinya, cara mengerjakan ujian ini pun juga harus bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa Allah mengajarkan kepada kita agar kita ini lulus di dalam ujian? Maka Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan jaga keluargamu, anak-anakmu, istrimu, semua keluargamu jaga, kata Allah, nara, daripada siksa api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan seperti apa sih neraka itu. Kalau kita cuma dikisahi neraka, mungkin kita ada takutan. Kalau cuma dikatakan neraka itu isinya api, di pembakaran sampah juga banyak api. Lalu Allah mengatakan, waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya batu dan manusia. Apakah cukup di situ saja? Kalau batu dan manusia kawaja kita buka. Lalu dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alaiha malaikatun ghiladun shidad. Ada penjaga. Penjaga itu namanya malaikat yang orangnya kasar, yang orangnya bengis. Ghiladun shidad, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang para penjaga ini tadi selalu taat dengan perintah atasannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan coba-coba kita akan nyogok misalnya, atau kong kali kong hendak keluar setumat kada kawa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cara agar kita lulus daripada ujian dan menjaga diri kita dan anak kita daripada siksa api neraka. Dijelaskan oleh para ulama, addibuhu wa 'allimu. Ajari dia adab. Yang nomor satu dalam hidup ini adab. Orang kada pintar tapi akhlaknya mulia, adabnya bagus, akan dipandang mulia oleh orang lain. Orang ilmunya tinggi, kekayaannya banyak, akan tetapi tidak punya adab, tidak ada orang yang suka kepadanya. Makanya para ulama itu mengatakan addibuhu wa 'allimu. Ajarkan kepadanya adab dan ajarkan kepadanya tentang ilmu agama. Karena sesungguhnya agama inilah yang akan menjadi penerang. Agama inilah yang akan menjadi penuntun seseorang berjalan di muka bumi. Karena dengan agama orang akan mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Semua orang akan bisa mengerti tentang itu ketika mereka mengerti tentang agama. Dan ini tugas daripada orang tuanya untuk mengajarkan diri anak ini tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia ini banyak yang cuma ribut urusan dunia tapi tidak ribut dengan urusan akhirat. Ayat-ayat yang dibacakan oleh Ustadzuna Marzuki tadi itu sangat menjelaskan bahwasanya yang diributkan, yang dikhawatirkan oleh ibundanya Maryam ketika dia melahirkan anaknya Maryam adalah tentang urusan akhirat. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memperlindungkan anak ini dan juga keluarganya nanti daripada godaan setan. Kenapa? Karena setan pasti akan mengajak kepada kesesatan. Setan pasti akan mengajak kepada neraka. Ini yang dirisaukan, ini yang dipikirkan oleh orang tua tersebut. Maka saudara Iwan, hendaknya yang perlu dipikirkan, bekerja samalah Anda dengan istri Anda untuk menyelamatkan anak ini daripada siksa api neraka, yakni dengan diajarkan tentang agamanya, diajarkan tentang akhlak yang mulia, diajarkan tentang kisah-kisah orang terdahulu yang mempunyai kemuliaan agama, kemuliaan ilmu agama, yang mempunyai kemuliaan akhlak. Maka insya Allah dengan usaha kita dan meminta pertolongan kepada Allah, niscaya ini bisa jadi akan terjadi pada anak ini. Dan ketika anak ini menjadi anak-anak yang saleh, yang salihah,
Saya tadi tanya kepada beliau, anak pian berapa? 3 semunyaan bebinian. Terkadang, mohon maaf, orang yang punya anak bebinian ini kadang-kadang ada sedikit, kenapa kada bisi anak lakian? Nah, ada seperti itu kalau. Tapi Rasulullah memberikan kabar gembira kepada pian ini. Dan hadis yang saya akan bacakan ini persis seperti keadaan pian. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana lahu 3 banat. Orang yang punya 3 anak perempuan. Anak pian berapa? Perempuan. Pas sudah dalam hadis. Lalu fasabaru alaihinna. Lalu sabar kepada anak-anaknya ini. Maksudnya sabar seperti apa? Anak perempuan ini bukan seperti anak laki-laki. Anak laki-laki kalau habis isya kada bulik kita masih tenang. Tapi kalau anak perempuan kada bulik habis isya, hati kuitan ini kutub-kutub. Ya kalau apalagi sampai jam 9, jam 10, jam 11 sampai kada bulik. Wah, ini pikiran luar biasa. Maka kata Rasulullah, fasabara alaihinna, sabar di dalam mendidik anak perempuan. Karena mendidik anak perempuan itu beda dengan mendidik anak laki-laki. Anak perempuan ini banyak pernak-perniknya, sedangkan anak laki-laki itu urusannya semuanya serba simpel. Fasabara alaihinna. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddatih, dan dia berikan makan kepada anak perempuannya yang 3 ini tadi. Lalu dia berikan minum, dia berikan pakaian dari usaha yang halal. Ingat Pak, usaha yang halal itu nomor 1. Karena ketika kita ini menginginkan yang ini, yang itu, yang istimewa dari segalanya, tapi memakani anak-anak kita ini dengan perkara yang tidak halal, maka semua itu kada mungkin akan bisa tercapai. Min jidatih, dari perkara yang halal, dari usahanya yang halal. Maka apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW? Kunna lahu hijaban minan nar. 3 anak pian ini tadi akan menjadi hijab daripada siksa api neraka. Pian tidak akan mungkin masuk api neraka ketika ini dididik dengan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah. Karena kita percaya dengan Nabi. Nabi mengatakan, kunna lahu hijaban minan nar. 3 anak perempuannya ini akan menjadi penghalang bagi bapaknya untuk masuk ke dalam neraka. Seandainya bapaknya pun akan dimasukkan, maka anak ini akan menjadi syafi'nya, akan menjadi pemberi syafaat, akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, akan pegang baju bapaknya, jangan bawa bapakku kepada neraka, selamatkan bapakku daripada siksa api neraka. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah tugas dari orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Yang pertama adalah adab, akhlak. Ini nomor 1. Karena ketika adab ini tidak ada, ilmu itu tidak bisa dibangun di atasnya. Adab itu seperti cerucuknya rumah. Kalau cerucuknya itu pakai korek api atau kuit gigi, rumahnya rubuh. Tapi kalau pakai galam yang ganal-ganal, insya Allah rumah itu akan menjadi kuat. Setelah adab ini dijadikan pondasi, maka ilmu akan dibangun di atasnya dengan sempurna. Dan ketika ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama untuk menyelamatkan anak ini daripada siksa api neraka, maka bukan hanya anak ini yang akan selamat daripada siksa api neraka, maka orang tuanya pun akan menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa api neraka. Dan kemudian yang terakhir, selalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan menjaga anak-anak perempuan ini. Karena sesungguhnya anak perempuan ini perhiasan. Pian kalau berisi perhiasan diandak di mana Pak? Di lemari kalau Pak, disimpan. Makanya anak-anakmu perempuan ini perhiasan. Jadi jangan biarkan dia bergaul dengan gampang. Jaga pergaulannya. Lihat siapa teman-temannya. Siapa dia bergaul dengan siapa. Itu perlu dijaga. Ketika kita melihat bahwasanya pergaulannya ini ada sesuatu yang pina lain, maka bersegera pian mengambil tindakan untuk memisahkan dia dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Karena ini akan menjadi modal juga bagi kita untuk mendidik anak ini agar menjadi anak-anak yang salehah, menjadi anak-anak yang mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua ini sudah pian jadikan, maka pian telah mengikuti rumusnya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur keluarga, yakni qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan jaga diri keluarga kalian daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Karena sesungguhnya neraka itu kada nyaman. Meskipun kita ini kada pernah masuk neraka, tapi neraka itu jelas dari gambaran Allah Subhanahu wa taala, neraka itu sama sekali kada nyaman. Jangan pernah hendak coba-coba merasai masuk neraka, kada usah.
Lebih baik kita mengharapkan untuk mendapatkan surganya Allah dengan mengikuti semua jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi saudara Iwan, memberkahi istrinya, memberkahi anak-anaknya, dan terkhusus memberkahi bayi Aiza yang masih kecil ini, karena namanya juga Aiza Fakhirah. Aiza Fakhirah, Aiza ini kemuliaan. Ya betul Pak. Kemuliaan, Fakhirah ini kebanggaan. Artinya ini kemuliaan yang menjadi sebuah kebanggaan. Orang bangga dengan mulianya, orang bangga dengan kedudukannya yang tinggi. Tapi yang penting adalah Aizanya itu bukan di depan manusia. Aizanya usahakan di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya izzah itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengharapkan kemuliaan anak ini sebagaimana dia dimuliakan oleh Allah, maka insya Allah manusia akan tunduk memuliakan dirinya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi renungan bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, dan terlebih Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga saudara Iwan dan juga memberkahi kita yang hadir di tempat ini semua. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.